Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 instrumentasi Tab B dengan sensor suhu air DS1820 dengan saya Devia Yuni NPM 2014071028 sebagai ketua dan rekan saya Arefaldi Faizal Alamsyah dengan NPM 254071014 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamagara Tegar Anugrah, NPM 2014071042. Saya Hasan Abdul Wahyi dengan NPM 2014071014 sebagai anggota. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kegiatan kita. Latar belakang dari kegiatan kita di sini yaitu banyaknya ikan yang berada di akuarium itu sering mengalami stres yang berujung kematian. Nah, kita berpikir mengapa sih ikan tersebut mengalami stres dan berujung kematian? Nah, di sini jawabannya ada di temperatur suhu. Nah, yang mengakibatkan ikan tersebut mengalami stres dan kematian yaitu air akuariumnya yang mengalami kenaikan serta penurunan temperatur yang tidak stabil. Maka dari itu kita menggunakan sensor suhu air DS1820 ini yang akan kita manfaatkan untuk melihat suhu air pada akuarium agar tetap stabil sehingga menjaga konsentrasi ikan agar tidak stres dan berujung kematian. Di dunia aquascape ini, temperatur merupakan sebuah informasi yang sangat penting dalam mengondisikan suhu. Dengan seiring meningkatnya kebutuhan dan sistem otomatis, banyak peneliti menggunakan alat sensor suhu air tipe DS1820. Mengapa peneliti banyak menggunakan tipe tersebut? Karena alatnya yang simpel dan mudah digunakan. Nah, di sini kita juga menggunakan sensor suhu air dengan tipe DS1820. Alasannya mengapa? Alasannya demikian. Karena kita mengambil sensor DS1820 ini selain alatnya yang simpel, ini juga anti air atau waterproof, sehingga cocok digunakan untuk mengukur suhu baik lembab maupun basah. Jadi latar belakang kita mengambil sensor suhu DS820 ini karena kita banyak melihat ikan-ikan yang berada di akuarium ini mengalami stres karena suhunya ini tidak normal atau tidak stabil. Maka dari itu kita akan memudahkan untuk mengecek suhu akuarium agar stabil. Demikian. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat kegiatan. Nah, tujuan dari kegiatan ini kurang lebih ada dua ya. Yang pertama yaitu untuk membuat aplikasi yang dapat memberikan informasi temperatur suhu dengan cepat. Yang kedua yaitu membangun sebuah alat atau sistem yang berguna untuk memonitoring secara terus-menerus dengan jarak jauh. Jadi maksudnya sensor suhu air DS1820 ini kita cara memonitoringnya tidak perlu menunggu dengan lama ya. Jadi bisa kita tinggal kemana-mana, nanti balik lagi kita melihat di LCD. Terus manfaat dari kegiatan ini yaitu manfaatnya dapat membantu serta dapat memonitoring kenaikan serta penurunan suhu dengan jarak jauh. Jadi setiap pengguna tidak perlu memantau sensor terus-menerus karena sensor ini dapat memonitoring dengan sendiri. Baiklah, di sini saya akan memberitahu alat dan bahan yang digunakan pada sensor suhu air tipe DS1820, yaitu ada Arduino, RTC, MMC, LCD, kabel jumper, breadboard, resistor, sensor suhu air tipe DS1820, termometer, serta kotak yang digunakan untuk tempat rangkaian. Terus sedangkan bahan-bahannya yaitu bahan yang digunakan untuk mencari data atau sampel, yaitu ada air dingin, air hangat, serta air yang bersuhu normal.
Oke, saya akan sedikit menjelaskan mengenai skematik dari rangkaian sensor suhu air DS18B20. Dapat dilihat pada rangkaian ini terdapat Arduino, terdapat MMC, RTC, LCD, I2C, dan sensor itu sendiri DS18B20. Dapat dilihat bahwa Arduino ini adalah kepala dari rangkaian sensor suhu air ini yang terhubung dengan MMC, RTC, I2C, dan sensor itu sendiri. Kemudian lanjut ke RTC. RTC ini adalah komponen penunjuk waktu seperti hari, jam, menit. RTC ini terhubung dengan Arduino, terhubung dengan MMC, dan terhubung dengan I2C. Kemudian lanjut ke MMC. MMC ini adalah komponen untuk menyimpan data. Nah, komponen ini MMC ini terhubung dengan Arduino, MMC terhubung dengan RTC, dan MMC juga terhubung dengan sensor. Lanjut ada I2C. I2C ini sebagai pengirim dan penerima data, di mana I2C ini yang nantinya mengirimkan data ke LCD yang kemudian ditampilkan oleh layar LCD. Seperti RTC ini yang memberikan data waktu seperti hari, jam, dan menit tadi yang dikirimkan ke I2C, yang diterima oleh I2C dan kemudian dikirimkan menuju LCD dan ditampilkan oleh layar LCD. Kemudian I2C ini juga terhubung dengan sensor. I2C terhubung dengan Arduino dan LCD. Kemudian ada sensor. Sensor ini, sensor suhu air ini untuk mendeteksi suhu air. DS18B20 ini, sensor ini terhubung dengan Arduino, sensor terhubung dengan MMC, dan sensor juga terhubung dengan I2C. Di mana sensor mendeteksi suhu, kemudian mengirimkan data menuju I2C, dan kemudian ditampilkan menuju layar LCD. Kemudian disimpan datanya menuju MMC. Jadi seperti itu rangkaian skematik dari rangkaian suhu air, sensor suhu air DS18B20. Ini adalah rangkaian yang sudah disesuaikan dengan sensor suhu air DS18B20. Selanjutnya yaitu proses kalibrasi. Rangkaian disambungkan ke laptop melalui kabel USB dan sambungan lainnya yang disambungkan ke listrik. Dalam proses kalibrasi ini menggunakan termometer sebagai kalibrator dan sensor DS18B20. Dalam prosesnya, termometer dan sensor dimasukkan ke sampel berupa air es atau air biasa atau air panas secara bersamaan. Sebagai indikatornya menggunakan selisih suhu dengan 2 derajat Celcius dengan pengambilan 3 kali percobaan, yang kemudian dicatat masing-masing dari hasil termo dan sensor. Untuk pengambilan kalibrasi ini mengambil hanya 20 sampel. Selanjutnya yaitu proses validasi. Dalam proses validasi
yaitu masih sama dengan proses kalibrasi. Termometer dan sensor dicelupkan bersamaan di baskom yang selanjutnya dicatat per selang 2 derajat Celcius dan 3 kali percobaan. Validasi ini juga hanya cukup mengambil 10 data. Perbedaan dari kalibrasi, validasi adalah selisih dari per setiap pengambilan sampel dari kalibrator atau termo dengan sensor suhu DS 18B20. Saat kalibrasi, selisih masih belum stabil. Ada yang naik, kadang turun juga. Sedangkan pada proses validasi, selisih sudah konstan. Mungkin beberapa data cukup komanya saja yang berbeda. Selanjutnya yaitu proses uji kinerja. Sebenarnya proses uji kinerja masih sama dengan proses kalibrasi dan validasi. Mungkin perbedaannya hanya cukup lama dan hasilnya, yaitu pada uji kinerja ini diambil per 1 menit dan diambil selama 15 menit. Dan untuk pengambilan uji kinerja ini mengambil data sebanyak 10 data. Dan perbedaannya lagi, untuk uji kinerja ini lebih stabil dalam hasilnya, yaitu hampir sama antara kalibrator, termometer, dan sensor. Oke, ini adalah tampilan luar dari rangkaian sensor suhu air DS18B20. Ini adalah rangkaian yang ada di dalam komponen-komponen pada rangkaian suhu air, sensor suhu air. Terdapat komponen sensor tentunya, kemudian ada RTC, kemudian ada Arduino, kabel jumper, kemudian ada MMC, ada resistor, kemudian ada I2C dan LCD, dan juga breadboard. Ya, selanjutnya yaitu penginputan data dari proses kalibrasi. Dalam proses kalibrasi ini kita membuka Excel dan kita input datanya di Excel. Jadi dari setiap sensor dan termometer terdapat 3 data yang kita ambil dalam per setiap menit, sehingga mendapatkan rata-rata dari kedua tabel. Dari kalibrasi ini juga kita hanya mengambil 20 data. Dari tabel yang kita input tadi, kita buat grafik sehingga mendapatkan nilai Y dan R, dan nilai tersebut nantinya kita masukkan ke situ Arduino. Ya baik, selanjutnya yaitu grafik dan penjelasan dari validasi. Dalam tabel validasi kita terdapat ada 10 sampel yang kita ambil, masing-masing dari sensor dan termometer, yang kita ambil setiap per menit, dan setiap menitnya kita ambil 3 kali percobaan sehingga mendapatkan rata-rata. Dan kita buat grafik, mendapatkan Y dan R yang kita masukkan di sintaknya nanti. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang grafik dan data uji kinerja. Dalam uji kinerja kita mengambil ada 10 data kurang lebih dari setiap 15 menit yang kita ambil, dan setiap menitnya kita ambil 3 data. Kita lihat mungkin di awal ada
datanya selisihnya agak jauh ya. Namun karena di uji kinerja ini kita tetap ambil sehingga kita bisa lihat secara perlahan ya, itu di terakhir 27. Nah, dan ini adalah grafiknya. Nah, lihat grafiknya per data. Jadi kesimpulannya yaitu instrumentasi merupakan alat-alat yang dipakai untuk pengukuran dan pengendalian dalam suatu sistem yang lebih besar dan kompleks. Kemudian untuk sensor suhu air tipe DS18B20 merupakan sebuah pengembangan sensor suhu air yang banyak digunakan peneliti-peneliti karena mudah dan simpel digunakan. Nah, sensor dengan tipe DS18B20 ini juga merupakan pengembangan termometer digital dan dapat digunakan untuk mengukur temperatur atau suhu air dengan cara memonitoring jarak jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.